Assalamualaikum teman-teman. Sebelum menuju ke alur ceritanya, alangkah baiknya jika Anda meng-subscribe channel ini terlebih dahulu, supaya Mimin memiliki semangat untuk membuat video selanjutnya. Hehehe, terima kasih. Tan Yun melintas dari tubuh yang jatuh. Tiba-tiba, seorang peri yang menghukum tingkat ke-9 negeri dongeng ratusan kaki jauhnya tengkoraknya ditusuk oleh pedang Tan Yun. Sebelum janin melarikan diri dari kolam roh dan jiwa abadi melarikan diri dari pikirannya, dia dibunuh oleh Tan Yun. Mayat yang ditusuk oleh pedang pembunuh Hong Meng jatuh ke dalam kehampaan. Tidak. Tolong. Jeritan-jeritan tiba-tiba berhenti, tapi itu adalah makhluk abadi yang terkenal karena menghukum tingkat ke-9 negeri dongeng. Tan Yun menusuk alisnya dengan pedang. Mayat-mayat itu disemprot dengan darah dan jatuh dari udara kosong. Dalam sekejap mata, 27 abadi yang menghukum tingkat ke-9 negeri dongeng dibantai oleh Tan Yun dan tidak memiliki kehidupan untuk kembali. 27 mayat, ketika mereka jatuh di layar arai yang lebih rendah, menderita serangan balik dari layar arai dan berubah menjadi kabut darah. Tidak ada tulang. Wah! Pada saat ini, seberkas cahaya pedang memotong leher belakang Tan Yun. Ketika Tan Yun menghindar dengan tergesa-gesa, rambut yang terbang itu dipotong oleh cahaya pedang. Tapi Sun Chen membunuh Tan Yun di belakangnya. Boom, boom. Ketika kekosongan runtuh satu demi satu, 13 dewa abadi lainnya yang menghukum tingkat ke-10 negeri dongeng melepaskan diri dari belenggu gelombang ruang, memegang alat abadi lagi dan membunuh Tan Yun. Jika kamu ingin membunuhku, aku khawatir kamu tidak bisa. Tan Yun tiba-tiba berteriak, semburan waktu. Tiba-tiba, di kekosongan Hong Meng yang luas, kekuatan seperti segalanya menghilang dari langit, menyelimuti 14 orang Sun Chen. Kemudian, semburan waktu dengan ketebalan sekitar 1000 sen, dengan kekosongan yang rusak, seperti air terjun yang jatuh dari langit, menelan 14 orang Tan Yun dan Sun Chen. 14 orang Sun Chen, dengan hilangnya aliran waktu, kulit di dahinya, wajah dan bahkan seluruh tubuhnya meledak dengan cepat. Meskipun itu mengerikan, dia tidak terluka parah. Sun Chen berteriak tak percaya, Tan Yun, kau menghukum negeri dongeng tingkat pertama. Kekuatan waktu akan 3 poin lebih kuat dariku. Setelah menangis, Sun Chen berteriak kepada 13 orang lainnya, kemampuan Tan Yun untuk kehilangan kekuatan waktu sangat kuat. Tidak mudah bagi kita untuk tinggal di dalam untuk waktu yang lama. Buat keputusan cepat dan bunuh dia. Bagus. Bunuh dia. Bunuh dia. 13 orang yang compang camping, dan Sun Chen, seperti ikan melompati gerbang naga. Tan Yun tampak serius. Dia melayang ke udara dalam semburan waktu. Tiba-tiba, dia meraung, formula pedang sihir pembunuh Hong Meng, pembunuhan 7 denyut. Dalam sekejap, 7 kekuatan penghukuman abadi dari emas, kayu, air, api, tanah, angin, dan guntur mengalir ke pedang pembunuh Hong Meng di tangan kanan Tan Yun. Menusuk. Mata Tan Yun sangat tajam. Dia memegang pedang di tangan kanannya dan tiba-tiba mengayunkan pedang ke-14 orang Sun Chen yang bergegas dalam derasnya waktu. Merengekkan. Tan Yun mengayunkan pedangnya. Segera, sepertinya ada hantu ganas yang tak terhitung jumlahnya yang berteriak dalam semburan waktu. Dalam sekejap, pedang terang dengan 7 jenis kekuatan hukuman abadi dipotong ke arah 14 orang di bawah. Merasakan pedang 7 denyut di udara, 14 orang Sun Chen ketakutan. Mereka tidak takut dengan kekuatan pedang, tetapi mereka tidak dapat membayangkan bahwa Tan Yun tidak hanya memiliki kualifikasi atribut ruang dan waktu, tetapi juga 7 kualifikasi emas, kayu, air, api, bumi, angin, dan guntur. Tan Yun, siapa kamu? Kamu memiliki 9 kualifikasi. Setelah suara keras Sun Chen, matanya menunjukkan cahaya yang ganas dan berkata, bahkan jika kamu memilikinya, kamu akan mati hari ini. Kamu pergi ke tikarku dulu. Sun Chen memiliki firasat buruk saat ini. Dengan perintahnya, 13 abadi yang menghukum tingkat ke-10 negeri dongeng meraung dan melambaikan lampu pedang dan bayangan senjata, dan meraung pada 10.000 lampu pedang yang dipotong di atas kepalanya. Sun Chen berada di bawah 13 orang. Boom! Bang bang! Dalam suara yang mengejutkan, semua serangan dari 13 orang runtuh di bawah pedang 7 nadi Wanzang Tan Yun, dan tersebar di udara satu demi satu. Sebaliknya,
Pedang 7 denyut nadi Tan Yun hanya sedikit redup dan masih ditebang dari semburan waktu. Sialan, kamu lebih kuat dari kami bertiga. Aku menolak. Ah tidak. Membantu. Petik 2. Dalam suara kepanikan, keputusasaan, dan ratapan 13 orang, pedang 7 nadi segera menelan 8 dari mereka. Bang bang. Tubuh 8 orang berubah menjadi kabut darah dalam sekejap, dan tulangnya tidak ada. Di antara 5 lainnya, 3 dari mereka dipotong kakinya dan jatuh ke dalam kehampaan. Hanya 2 dari mereka yang melarikan diri karena terkejut. Pada saat ini, tenda pedang 7 pulsa menghilang di udara. Mati. Suara ketidakpedulian menembus seluruh susunan pedang. Tan Yun menembak jatuh seperti meteorit dengan kecepatan tinggi dan menginjak pintu wajah 3 abadi yang kehilangan kaki mereka. Kepala ketiganya meledak seperti semangka. Tan Yun memandangi 2 orang yang melarikan diri ke kejauhan, dengan senyum muram dan suara nyaring, mulut iblis dari angin. Dengan jatuhnya kata-kata Tan Yun, raungan yang menakjubkan datang dari kekosongan Hong Meng di atas 2 kepala. Seperti hantu menangis dan serigala melolong, ini seperti iblis yang datang ke langit dan bumi, dan suara iblis menyelimuti semua hal. Buat 2 rambut berdiri tegak. Ini, mereka menoleh. Ketika mereka melihat pemandangan di langit, mata mereka penuh kepanikan. Pada saat ini, di atas kepala mereka, mulut gedung pencakar langit raksasa yang dipadatkan oleh kekuatan angin muncul, seperti monster yang menelan langit, membuka taringnya dan meneriaki mereka. Di mulut iblis angin dengan diameter ribuan abadi, ribuan bilah angin zang yang diisi dengan kekuatan untuk merobek semua hal tidak ada habisnya, memancarkan kekuatan yang kuat dan tak tertandingi, menabrak dan melahapnya. Ah, tanganku. Tidak, kakiku. Ketika mereka berteriak, daging dan darah mereka hampir terpotong oleh bilah angin. Ketika mereka baru saja lolos dari mulut angin iblis. Begitu mereka keluar dari tubuh, mereka dimusnahkan oleh abu terbang yang diledakkan oleh Tan Yun. Meskipun Tan Yun banyak berbicara tentang proses membunuh 13 orang dengan pembunuhan 7 denyut dan mulut iblis angin, semua ini hanya selesai dalam nafas. Pada saat ini, Sun Chen dalam semburan waktu telah menyiapkan pukulan paling kuat. Tan Yun, aku harus membunuhmu. Ketika Sun Chen meraung, naga seperti kekuatan waktu yang menghukum makhluk abadi meledak di tubuhnya, memecahkan air terjun seperti semburan waktu. Tiba-tiba, alis Sun Chen meledak 8 pedang peri atribut waktu satu demi satu. Bersama dengan pedang terbang di tangannya, dia naik ke langit dan menyilangkan lutut di atas kepalanya. Uff! Tiba-tiba, Sun Chen menyemburkan seteguk darah, dan seluruh kepalanya diselimuti sekelompok api berkabut. Tan Yun mencibir, apakah menurutmu membakar jiwa abadi dan meningkatkan kekuatan adalah lawanku? Sudah kubilang, aku sudah memberitahu tuanmu untuk tidak memprovokasiku sebelumnya, tapi dia mengirimmu 50 orang untuk membunuhku. Hari ini aku akan membunuhmu lebih dulu, dan besok aku akan memenggal kepala tuanmu dengan tanganku sendiri. Sialan Tan Yun, jangan sombong. Sun Chen, yang membakar jiwa abadi, meraung dengan fitur wajah yang terdistorsi dan berdarah di 7 lubangnya, saya tidak takut bahkan jika saya orang kuat yang menghukum level 11 di negeri dongeng. Saya khawatir Anda tidak akan takut. Berhasil. Pedang menghancurkan langit, dan 9 pedang membunuh yang abadi. Tangan Sun Chen berubah menjadi jejak misterius dari dadanya, dan kemudian tangannya tiba-tiba mendorong keluar 9 pedang peri yang melayang di atas kepalanya. Ledakan. Tiba-tiba, napas dari 9 pedang terbang benar-benar meruntuhkan kekosongan Hong Meng di seluruh jajaran pedang surgawi Hong Meng Tu. Membunuh. Minuman keras keluar dari mulut Sun Chen, yang wajahnya seperti hantu ganas. Kemudian, 9 pedang peri meledakkan seikat 10.000 kaki pedang dari udara kosong. Tusuk. Kekosongan benar-benar rusak, dan 9 sinar pedang waktu yang menghukum makhluk abadi berada dalam garis lurus, datang satu demi satu dengan kecepatan Tan Yun yang tak terjangkau. 9 balok pedang mengunci Tan Yun sampai mati. Merasakan napas kuat dari 9 pedang, Tan Yun tampak bermartabat belum pernah terjadi sebelumnya. Dia yakin bahwa dia dapat menghancurkan keabadian level 10 di negeri dongeng, tetapi di hadapan Sun Chen yang kekuatannya sebanding dengan level 11 di negeri dongeng, Tan Yun tidak sepenuhnya yakin. Setelah ragu sejenak,
Tan Yun memasukkan semua telurnya ke dalam satu keranjang dan berkata dengan tegas, "Perang." Kata "perang" mengandung keinginan Tan Yun untuk maju dan mengartikan semangat perang Tan Yun untuk tidak pernah mundur. Hong Meng membunuh formula pedang dewa, Hong Meng membunuh Tuhan. Tan Yun tidak ragu untuk menampilkan kekuatan sihir paling kuat di Hong Meng yang membunuh formula pedang sihir. Segera, 11 kekuatan penghukuman abadi yang brilian dari emas, kayu, air, api, bumi, angin, guntur, waktu, ruang, kematian dan cahaya melonjak keluar dari tubuhnya, dan dengan panik mengalir ke Hong Meng yang membunuh pedang suci di tangan kanannya. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Sun Chen melihat bahwa Tan Yun memiliki 11 kualifikasi pada saat yang bersamaan. Dia memunculkan badai di hatinya. Membunuh. Tan Yun tiba-tiba mengayunkan pedang ke-9 10.000 pedang Zhang yang datang satu demi satu di kehampaan yang runtuh. Bas. Merengekkan. Boom. Tiba-tiba, ruang gelap tampak menangis, dan langit tampak bergetar. Dalam pedang pembunuh Hong Meng, bayangan pedang Hong Meng yang panjang dan berkabut tiba-tiba meledak. Bayangan pedang Hong Meng yang tampak biasa ini memberikan perasaan tidak menyenangkan pada Sun Chen yang berdiri di udara di bawah Tan Yun. Pada saat berikutnya, bayangan pedang Hong Meng menukik ke bawah dan dibombardir dengan ledakan pertama hukuman abadi. Ledakan. Dalam raungan yang memekakan telinga, sinar pertama pedang hukuman abadi pecah dalam serangan bayangan pedang Hong Meng. Pupil Tan Yun menyusut dan hatinya terkejut, tetapi dia melihat bayangan pedang Hong Meng sedikit memudar. Boom, boom, boom. Segera, dalam 7 suara keras, meskipun kekuatan bayangan pedang Hong Meng meningkat 3 kali lipat dalam susunan pedang surgawi Hong Meng Tu, itu masih runtuh setelah menghancurkan 10.000 pedang Zhang ke-8 berturut-turut. Wah! Pada saat ini, kekuatan abadi hukuman waktu ke-9 Sun Chen tidak terbatas, dengan potongan-potongan kosong yang terkoyak. Haha, Tan Yun, meskipun kamu adalah orang yang ingin aku bunuh, aku masih mengagumi kekuatanmu. Sun Chen, yang berdarah di 7 lubangnya, menahan serangan balik yang dibawa kepadanya dengan membakar jiwa abadi dan berkata dengan seringai gembira, "Tan Yun, saya sangat bersemangat ketika saya berpikir untuk membunuh seorang jenius seperti Anda." Hahaha. Tan Yun menutup telinga dan tiba-tiba menekan tangan kirinya ke dalam kekosongan. Segera, nyala es yang luas hingga ribuan kaki berubah menjadi gunung es biru es dari kehampaan. Bang bang. Gunung es setinggi 10.000 kaki. Setelah dikalahkan oleh pedang 10.000 kaki, pedang 10.000 kaki akan melahap Tan Yun lagi. Hong Meng. Dalam sekejap, tubuh Tan Yun melonjak hingga 400 kaki. Seluruh tubuhnya berwarna coklat, persis seperti raksasa coklat. Dengan Tan Yun memasuki negeri dongeng hukuman, tubuh Hong Meng banyak telah dipromosikan dari puncak tubuh api Hong Meng level 10 ke tahap awal tubuh api Hong Meng level 11. Perubahan mendadak Tan Yun membuat Sun Cheng melihatnya. Seluruh hatinya akan melompat keluar dari tenggorokannya. Dalam kognisinya, meskipun ada banyak latihan di dunia abadi, tubuh abadi dapat mencapai paling banyak 100 kaki setelah berkultivasi. Tapi Tan Yun telah melonjak hingga 400 kaki. Bagaimana mungkin dia tidak senang? Pada saat horor, matanya menunjukkan warna yang sangat bersemangat. Melihat Tan Yun, sepasang mata memancarkan cahaya hijau samar seperti serigala lapar. Tan Yun, selama kamu memberitahuku keterampilan kultivasi, susunan pedang, dan kultivasi tubuhmu, aku akan menyelamatkanmu dari kematian. Tan Yun menutup telinga, membuang pedang pembunuh Hong Meng di tangannya, dan meraung besar. Berdengung. Dalam kehampaan yang runtuh satu demi satu, pedang pembunuh Hong Meng melonjak ke raksasa dan diblokir di bawah Tan Yun. Tan Yun menukik ke bawah dan mendorong telapak tangannya yang besar ke gagang pedang. Pada saat ini, ikat 10.000 pedang Zhang terakhir Sun Chen dipotong di gagang pedang pembunuh Hong Meng. Bang! Dengan suara memekakkan telinga. Setelah pedang Wanzang menghilang, dampak yang sangat kuat memotong pedang pembunuh Hong Meng. Mengaum. Tiba-tiba, Tan Yun kesakitan dan meraung. Dia mendorong sepasang tangan besar dengan bilahnya, yang hancur oleh dampak pedang pembunuh Hong Meng. Klik, klik. Dalam penembakan darah dan daging yang pecah beterbangan, pedang pembunuh Hong Meng yang terbalik menghancurkan tulang lengan ganda Tan Yun dengan kecepatan tinggi.
Kemudian, pedang pembunuh Hongmeng menepuk dada Tan Yun. Klik. Uff. Dalam suara retak tulang yang menakutkan, beberapa tulang rusuk di dada Tan Yun patah, dan tubuhnya yang setinggi 400 kaki jatuh ke bawah sambil menyemprotkan darah ke mulutnya. Pada saat ini, Tan Yun, yang kehilangan lengannya, merasa bahwa organ-organ internalnya tampak bergeser, kepalanya jatuh ke dalam kekosongan pendek, dan seluruh orang tampak tenggelam ke dasar laut yang dalam. Ketika tubuh seperti gunung Tan Yun jatuh, darah menyembur keluar dari telinga, hidung, dan mulutnya, yang sangat menyedihkan. Pada saat Tan Yun hampir kehilangan kesadaran, susunan pedang surgawi Hongmeng Tu menghilang ke udara tanpa kendalinya. Bang! Dengan suara keras yang tumpul, seperti Tan Yun, meteorit coklat besar, jatuh dengan keras ke dalam lembah. Batu-batu di bawahnya ditutupi dengan retakan jaring laba-laba. Tan Yun berbaring di atas batu, tubuhnya berkedut tak terkendali, dan darah yang memancar dari mulutnya menembus batu di sepanjang celah di batu itu. Sun Chen di atas lembah tidak langsung menyerang Tan Yun. Karena dia membakar jiwa abadi sebelumnya, dan sekarang dia menjadi bumerang yang sangat kuat. Dia sesak napas, pucat, berdarah dan gemetar. Dia melepaskan kesadarannya yang abadi dan menyelimuti Tan Yun. Ketika dia menemukan bahwa Tan Yun masih memiliki satu nafas, dia menggertakkan giginya dengan kuat dan terhuyung-huyung di samping Tan Yun. Tan Yun, katakan padaku keterampilan kultivasimu dan aku akan menyelamatkan hidupmu. Sun Chen berkata dengan suara lemah. Aku menghitung sampai 3. Jika kamu tidak mengatakannya, aku akan membunuhmu sekarang. Sun Chen membaca dengan suara lemah. 1, 2, 3. Ketika Sun Chen memotong leher Tan Yun dengan pedang, suara lemah Tan Yun terdengar dari benak kera pembunuh iblis yang sedang berlatih di lantai 2 aula abadi ruang waktu master di telinganya. Selamatkan tuannya. Langit membunuh kera yang duduk bersila tiba-tiba membuka matanya dan menghilang dari ruang kultivasi. Saat berikutnya, dia berbalik dari Tan Yun dengan tongkat hitam. Melihat kemunculan tiba-tiba kera pembunuh 10 langkah selama periode perampokan, Sun Chen tertegun pada awalnya, dan kemudian mencibir, Tan Yun, bahkan jika saya terluka parah, saya dapat menghancurkan kera iblis yang belum menjadi abadi. Menurut pendapat Sun Chen, dengan cedera gentinya saat ini, selama peri yang menghukum negeri dongeng tingkat kedua atau bahkan negeri dongeng tingkat pertama, dia bisa bunuh diri. Dia juga mengakui bahwa jika kera iblis dari urutan ke-10 bisa menjadi kekuatan tingkat pertama dari binatang abadi, dia bisa membunuh dirinya sendiri. Tetapi untuk kera iblis urutan 10 yang belum menjadi abadi, dia tidak memperhatikan sama sekali. Pergi ke neraka. Sun Chen, yang berdarah dari 7 lubangnya, memotong kera pembunuh iblis dengan pedang. Kau yang mati, bukan aku. Sihir hitam di tubuh kera pembunuh menyembur keluar dan menghancurkan pedang dengan tongkat. Kapan? Ketika Mars memercik, kera pembunuh itu memukul pedang terbang dengan tongkat. Yang membuat Sun Chen ngeri, dia hampir tidak bisa memegang pedang terbang di tangannya. Tidak, kera iblis memiliki kekuatan untuk menantang binatang abadi tingkat pertama. Aku harus membunuh Tan Yun dan lari untuk hidupku. Setelah Sun Chen mengambil keputusan, dia menjauh dari batu dan muncul di sebelah Tan Yun. Dia menikam Tan Yun di tenggorokan dengan pedang. Kapan? Dalam suara persimpangan emas dan besi, kecepatan membunuh kera iblis surgawi lebih cepat. Sebuah tongkat menghantam ujung pedang yang memotong leher Tan Yun lagi, membuat pedang terbang itu menusuk celah batu di samping Tan Yun. Tuan, bagaimana lukamu? Tanya kera pembunuh. Ukuran tubuhnya melonjak hingga 900 kaki, dan tongkat hitamnya melonjak hingga 1000 kaki. Tan Yun, kamu beruntung kali ini. Lain kali, aku akan membunuhmu. Nyawa Sun Chen penting. Tanpa ragu, dia bergegas ke langit dan menawarkan perahu peri. Dia ingin mengambil perahu peri dan lari untuk hidupnya. Kera tua, kata Tan Yun dengan suara samar, tinggalkan aku sendiri. Kamu harus menangkapnya. Mendengar pidato itu, kera itu mengangguk berat dan bergegas ke langit. Itu tidak mengayun ke arah Sun Chen, tetapi menghancurkan perahu peri. Tidak, Sun Chen melihat ke arah perahu peri yang terbang dan mengeluarkan suara yang lemah. Pada saat ini, tangan kanannya memegang tongkat, tangan kirinya tiba-tiba terbuka, dan menggenggam Sun Chen di telapak tangannya seperti kilat. Di telapak tangan Sun Chen,
Ada kegelapan di depannya. Kemudian dia merasakan telapak tangan kera yang besar itu menyusut dan menindas dirinya sendiri. Tidak, jangan bunuh aku. Klik, klik. Dalam teriakan Sun Chen, dua tulang bahu dihancurkan oleh gorila. Dia memohon belas kasihan di mulutnya, tetapi dia sangat tidak mau meludahkan darah di dalam hatinya. Menghukum level 10 di negeri dongeng, tetapi memiliki kemampuan untuk menantang yang kuat dari level 11 di negeri dongeng. Kalau sudah biasa, mudah saja membunuh kera iblis ini. Tapi sekarang dia tidak hanya tidak membunuh Tan Yun, yang menghukum tingkat pertama negeri dongeng, tetapi juga dipegang di telapak tangannya oleh kera iblis yang bukan binatang peri. Aku harus hidup, dan kemudian membalas dendam. Sun Chen berpikir di sini, dan kemudian memohon belas kasihan, Tan Yun, jangan biarkan itu membunuhku. Selama kamu tidak membunuhku, Matahariku Chen bersedia membayarmu sebagai sapi dan kuda di masa depan. Juga, aku terpaksa membunuhmu. Miao Jincheng memerintahkannya. Jika kami tidak membunuhmu, Miao Jincheng tidak akan membiarkanku pergi. Tolong jangan biarkan itu membunuhku. Aku tidak bisa menahan diri. Tolong. Berbaring di tanah, Tan Yun menutup telinga. Setelah istirahat sejenak dan memulihkan beberapa kekuatan. Kemudian Tan Yun berdiri dengan rasa sakit yang parah dan memasuki lantai pertama aula abadi. Kemudian, Tan Yun menutup pintu dan duduk bersila untuk memulihkan cederanya. Sejauh ini, dia tidak memberitahu istrinya di lantai 3 aula abadi tentang cederanya. Di dalam hatinya, tidak peduli berapa banyak rasa sakit dan penderitaan yang bisa dia tanggung, dia tidak akan membiarkan ketujuh istri berbagi. Dia tahu bahwa putri ketujuh Subing akan merasa lebih sakit hati ketika dia melihat seperti apa dia sekarang. Tan Yun menghabiskan 5 hari di aula peri di lantai pertama. Lengannya yang hilang telah tumbuh lagi, dan tulang rusuk yang patah di dadanya telah pulih seperti sebelumnya. 5 hari berlalu di aula abadi, dan kurang dari 1 saat berlalu di luar. Tan Yun, yang duduk bersila, bangkit dan memikirkan pertarungan sebelumnya. Dia mengambil napas dalam-dalam dan berkata, ketika roh 11 pedang ilahi Hongmeng saya terbangun, kami akan menampilkan susunan pedang ilahi Hongmeng Tu. Pada saat itu, susunan pedang ilahi Hongmeng Tu akan memperoleh kekuatan magis yang lebih kuat daripada jurang maut. Kematian dan gelombang ruang. Jika saya bertemu pria kuat seperti Sun Chen pada waktu itu, saya dapat dengan mudah membunuhnya. Kemudian, Tan Yun membuka aula abadi, mengambil langkah besar, memasukkan aula abadi ke telinganya, dan memasukkan 11 pedang surgawi Hongmeng ke dalam kolam roh, sehingga pedang ilahi dapat melahap kekuatan abadi di kolam roh mereka, dan nantikan kebangkitan awal semangat instrumen. Kera tua, kembali dan berlatih di pengasingan. Perintah Tan Yun. Iya Pak. Kera pembunuh melemparkan Sun Chen di telapak tangan kiri ke lembah, lalu berubah menjadi cahaya hitam dan mengebor ke aula abadi ruang waktu master di Tan Yuner. Klik. Tan Yun menginjak lutut kiri Sun Chen. Apakah kamu tidak sombong? Apakah kamu tidak ingin membunuhku? Sun Chen sangat terluka sehingga air mata mengalir dari matanya. Matanya ketakutan dan berkata, Tan Yun, tolong jangan bunuh aku. Aku benar-benar tidak ingin mati. Kasam. Tan Yun mencibir dan menginjak kaki kanan Sun Chen. Apakah kamu tidak ingin mati? Hehe, ketika kamu ingin membunuhku, apakah kamu bertanya padaku apakah aku ingin mati? Setelah itu, Tan Yun terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan Sun Chen, jadi dia menunjukkan murid surgawi Hongmeng, dan matanya berbinar dengan tenda merah yang aneh dan menatap Sun Chen. Karena jiwa abadi Tan Yun sekuat 7 keabadian berat di negeri dongeng, dia dapat dengan mudah mengendalikan 7 keabadian berat di negeri dongeng. Karena itu, jika Sun Chen tidak terluka parah, Tan Yun tidak bisa mengendalikan Sun Chen sama sekali. Tapi sekarang secara alami, mudah untuk mengendalikan pikiran Sun Chen. Tan Yun menatap Chen yang tumpul dan bertanya, katakan padaku, tuanmu Miao Jincheng memiliki latar belakang lain selain putra 1000 abadi. Sun Chen berkata dengan jujur, iya. Latar belakang apa? Tan Yun sedikit mengernyit. Sun Chen menjawab, tuan kita adalah anak angkat dari wakil presiden Serikat Alkimia. Apa kekuatan Guild Alkimia? Di mana itu? Tanya Tan Yun. Sun Chen tampak kusam dan berkata, Guild Alkimia berada tepat di bawah rumah Master Kota dan terletak di kota terdalam kota abadi Suanyuan. Guild Alkimia. Tan Yun mengerutkan kening.
Dia tidak menyangka latar belakang Miao Jincheng begitu dalam. Tan Yun ingin kembali kali ini, jadi dia membunuh Zhu Bao Xiange. Saat ini, tampaknya Miao Jincheng tidak dapat dipindahkan untuk saat ini, agar tidak mengganggu Wakil Presiden Serikat Alkimia. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan bertanya, karena ada Serikat Alkimia, apakah ada Serikat Perangkat? Ya, kata Sun Chen jujur. Semua di pusat kota, tanya Tan Yun. Ya, kata Sun Chen. Mendengar pidato itu, mata Tan Yun Sing berbinar dan berpikir, cepat atau lambat Miao Jincheng akan membunuhnya. Jika aku menyinggung Wakil Presiden Serikat Alkimia, aku harus menemukan cara untuk mendapatkan tempat di guild lain sebelum membunuh Miao Jincheng. Memikirkan hal ini, Tan Yun menghancurkan kepala Sun Chen dengan telapak tangannya. Kemudian, setelah menyingkirkan semua barang rampasan, dia mengendarai kapal peri kelas atas Sun Chen dan melaju keluar kota dengan kecepatan tinggi. 1,5 hari kemudian, di awal sore, Chu yang alami dan tidak terkendali, yang gelisah, merasa lega melihat Tan Yun kembali utuh. Bos, kembali saja. Anda tidak tahu, saya sudah hidup seperti setahun selama 3 hari. Saya khawatir Anda akan mengalami kecelakaan. Chu berkata dengan suara rendah, orang telah menyelesaikannya. Ya, semuanya sudah beres. Tan Yun berkata sambil tersenyum. Bos, apa ranah orang-orang itu? Chu alami dan tidak terkendali bertanya dengan rasa ingin tahu. Tan Yun berkata, 36 orang akan dihukum dengan 9 langkah di negeri dongeng dan 14 kali 10 langkah di negeri dongeng. Mendengar pidatonya, Chu alami dan tidak terkendali terkejut, dan matanya mengungkapkan warna yang luar biasa. Dia tahu bahwa bosnya sangat kuat, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia begitu kuat. Setelah keterkejutan, Chu yang alami dan tidak terkendali berkata dengan cemas, Bos, Anda membunuh begitu banyak orang Miao Jincheng. Saya khawatir dia tidak akan menyerah. Mata Tan Yun Sing berbinar, dan nada suaranya mengandung arti mengendalikan situasi secara keseluruhan. Jangan khawatir, Miao Jincheng tidak akan mengirim seseorang untuk melakukannya padaku untuk saat ini. Mengapa? Chu alami dan tidak terkendali tidak mengerti. Tan Yun mengangkat mulutnya sedikit dan berkata dengan lemah, pikirkan tentang itu. Ketika Miao Jincheng menemukan bahwa dia mengirim begitu banyak orang kuat, tetapi mereka semua mati, apa yang akan dia pikirkan? Chu alami dan tidak terkendali. Bos bijaksana, jika saya adalah Miao Jincheng, saya akan berpikir bukan bos yang membunuh 50 orang secara langsung, tetapi Anda memiliki latar belakang yang bagus. Sebelum dia tahu latar belakangmu, dia pasti tidak berani bertindak gegabah. Tan Yun memandang Chu secara alami dan tidak terkendali dengan persetujuan dan berkata, Anda benar, tetapi cepat atau lambat dia akan menyelidiki dengan jelas. Kami tidak memiliki latar belakang, tetapi sebelum itu, kami harus melakukan hal yang sangat berbahaya. Ada apa? Tanya Chu Xiao tidak terkendali. Tan Yun berkata dengan suara yang dalam, 32 jenis biji yang saya minta orang untuk menambang dimaksudkan untuk digunakan untuk memperbaiki tungku alkimia, tetapi sekarang saya telah berubah pikiran. Saya tidak akan membuat tungku alkimia. Setelah biji ditambang, saya secara pribadi akan memperbaiki menara abadi ruang waktu Master untuk kita semua berlatih. Adapun kompor alkimia, hehe, kami meminta Miao Jincheng untuk meminjamkannya kepada kami. Mendengar pidato itu, Chu tercengang. Bisakah saya meminjamnya? Bisakah orang lain meminjamnya? Saya kira demikian. Tan Yunruo berpikir, pergi ke Subao Ferry Pavilion untuk memeras Miao Jincheng. Alami dan tidak terkendali, setelah kamu pergi, ingatlah untuk bekerja sama denganku dan menggertak Miao Jincheng. Setelah mendengarkan ini, Chu Cik tiba-tiba menelan mulutnya dan berseru, Bos, ini adalah catur yang berbahaya. Jika kita pergi, Miao Jincheng akan mengirim seseorang untuk melakukannya. Tanpa menunggu kata-kata alami dan tak terkendali dari Chu, Tan Yun menarik napas dalam-dalam, dia mungkin mengirim seseorang untuk melakukannya, tetapi kemungkinan ini sangat kecil. Bahkan jika dia mengirim seseorang untuk melakukannya, kita mungkin tidak dapat melarikan diri. Lagi pula, pavilion peri harta karun ada di alun-alun kota. Jika dia ingin membunuhku, dia tidak berani mempublikasikannya. Tenang dan pergi. Mendengar pidato itu, Chu yang alami dan tidak terkendali sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata,
Bos, selama 3 hari ketidakhadiran Anda, saya mendengar bahwa pria berbaju hitam yang dibunuh oleh Anda ketika Anda memaksa kami untuk menyewakan hari itu adalah satu-satunya putra penjaga toko Zhang dari Zubao Xiange. Yah, aku tahu. Setelah Tan Yun menjawab, dia meninggalkan Tiange, kota Sizu, bersama dengan Chu Alami dan tidak terkendali. 1,5 jam kemudian, Zubao Xiange. Seorang pegawai dari Zubao Xiange bergegas keluar paviliun elegan di lantai 12 dan berkata dengan keras, "Penjaga toko Zhang, ini buruk. Tan Yun ada di sini." Tampaknya pendatang itu tidak baik. Mencicit. Ketika pintu terbuka, wajah Zhang Hongguo sangat berubah dan hatinya tenggelam. 3 hari yang lalu, tuannya mengirim 50 orang kuat untuk membunuh Tan Yun. Bagaimana mungkin Tan Yun tidak mati? Memikirkan hal ini, Zhang Hongguo memikirkan putranya dibunuh oleh Tan Yun. Dia menahan kesedihan dan kemarahannya dan bertanya, "Di mana Tan Yun?" "Penjaga toko Zhang, Tan Yun ada di lobi di lantai pertama sekarang," kata pria itu jujur. "Ini ada di paviliun peri harta karunku, aku tidak percaya dia berani menjadi liar." Zhang Hongguo berkata dengan wajah biru besi, "Panggil semua orang dan turun bersamaku untuk menemuinya." Kecil? Ya, setelah pria itu pergi. Untuk kemarahan Zhang Hongguo, saat ini, Tan Yun sedang duduk di kursi dengan kaki disilangkan, sementara Chu Xiaosha menuangkan teh untuk Tan Yun. Saat ini, Tan Yun senyaman yang dia inginkan. Dia melirik Zhang Hongguo, yang menghukum negeri dongeng 7 kali, dan minum teh abadi. "Bos Tan sangat elegan. Apakah kamu tidak takut racun dalam teh akan meracunimu?" Zhang Hongguo berdiri di depan Tan Yun dengan sekelompok besar orang dengan wajah muram. Haha, Tan Yun tertawa. Dia tampak sesombong yang dia bisa. Dia tiba-tiba bangkit, mengangkat tangan kanannya dan menamparkan Zhang Hongguo. "Pa!" Telapak tangan kanan Tan Yun menggambar lengkungan indah di kehampaan dan menggambarnya di wajah Zhang Hongguo. Uff! Zhang Hongguo membusungkan darah bercampur dengan beberapa gigi. Seluruh tubuhnya dipompa ratusan kaki dan jatuh di deretan rak. "Kamu berani mengalahkanku?" Zhang Hongguo bangkit dari tanah dengan wajah merah dan berkata kepada 20 peri abadi, "Pukul dia." Mendengar pidato itu, 20 abadi memandang Tan Yun dengan takut-takut, dan tidak ada yang berani bertindak gegabah. Alasan mengapa tidak ada yang berani naik adalah karena beberapa orang abadi menyaksikan pembunuhan Tan Yun atas putra tunggal Zhang Hongguo malam itu. Beraninya mereka melawan Tan Yun. "Biarkan kamu pergi, apa yang kamu lakukan?" raung Zhang Hongguo. Salah satu yang abadi menggigil dan berkata, "Penjaga toko Zhang, bukan karena kita tidak ingin pergi, tetapi kita tidak bisa mengalahkannya sama sekali." "Iya, yang lain bergema. Pada saat ini, Tan Yun muncul di depan Zhang Hongguo, meraih leher Zhang Hongguo dengan tangan kanannya, mengayunkan tangan kirinya, menamparkan wajah Zhang Hongguo, dan mencibir, "Menurutmu siapa aku Tan Yun? Apakah kesemek lembut yang Anda uleni sesuka hati di Zubao Xiange? Saya berkata malam itu, jangan memprovokasi saya lagi, tetapi Anda mengirim 50 makhluk abadi untuk membunuh saya 3 hari yang lalu. Apa, menurutmu ayah angkat putra tuanmu Zhang Hongguo adalah wakil presiden dari Serikat Alkimia, jadi dia melanggar hukum. Berani menyentuh kulit coklatku Yun." Mendengar ini, Zhang Hongguo sangat marah. Apakah Tan Yun memiliki latar belakang? Dan latar belakangnya lebih besar dari latar belakang tuannya. "Pa!" Tan Yun menamparkan wajah Zhang Hongguo lagi. "Bos Tan, ada yang ingin dikatakan, ada yang ingin dikatakan." Zhang Hongguo berkata dengan takut-takut. Pada saat ini, nada alami dan tidak terkendali Chu mendominasi jalan napas. "Zhang Hongguo, kakek saya yang alami dan tidak terkendali memberitahu Anda bahwa latar belakang bos saya dapat membuat Anda takut sampai mati jika Anda mengatakannya. Siapa kamu? Beraninya kamu tidak menghormati bosku?" "Saya katakan, bos kami adalah pemimpin kota." Tanpa menunggu kata-kata alami dan tak terkendali Chu, dia dipotong oleh Tan Yun, alami dan tidak terkendali. "Latar belakang identitas saya, jangan katakan itu, ini perintah." "Ya, aku tahu kesalahanku." Chu alami dan tidak terkendali menjawab. Meskipun Chu alami dan tidak terkendali tidak menyelesaikan kata-katanya. Besar membuat Zhang Hongguo merasa kedinginan, dari tengah kakinya hingga ke jantungnya. "Apa-apaan Tan Yun penguasa kota?
Ya Tuhan, kali ini tuannya menendang pelat besi. Zhang Hongguo diam-diam mengeluh di dalam hatinya. Tik-tok. Zhang Hongguo, yang dicubit oleh Tan Yun, menjadi semakin ketakutan. Dia pucat karena ketakutan. Keringat dingin kacang di dahinya terus menetes ke tanah. Pada saat ini, Tan Yun diam-diam berkhotbah kepada Chu secara alami dan tidak terkendali. Biarkan Anda bekerja sama dengan kekuatan yang berpura-pura. Apakah Anda terlalu banyak berpura-pura? Bagaimana Anda bisa menyatukan saya dan penguasa kota? Chu Xiaoxiao tersenyum dan berkata, Bos, saya ingin mengatakan bahwa Anda adalah tunangan tuan kota. Dengan cara ini, saya tidak menakut-nakuti Zhang Hongguo. Selain itu, tuan kota adalah tuan kota abadi Xuanyuan. Beri Zhang Hongguo 10.000 keberanian, dan dia tidak berani pergi ke tuan kota untuk memverifikasi. Tan Yun berkata dengan dingin, jangan lakukan ini agar dirimu tidak terbakar. Setelah Tan Yun memberi Chu suara yang alami dan tidak terkendali, dia menatap Zhang Hongguo dan berkata dengan lemah, Zhang, putramu ingin membunuhku, tapi aku membunuhnya. Apakah itu salah putramu atau aku? Zhang Hongguo gemetar dan berkata, menurut peraturan kota, anakku salah. Dia pantas mati. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Yah, kamu mengatakan kata manusia. Tan Yun berkata, dan begitu tangan kanannya dilonggarkan, Zhang Hongguo ketakutan sampai ke tanah. Tan Yun masih berbalik dengan arogan, duduk di kursi dan berkata dengan dingin, Zhang Hongguo, kamu hanya anjing Miao Jincheng. Aku tidak akan mempermalukanmu. Di mana Miao Jincheng sekarang? Zhang Hongguo berkata dengan gugup, Bos Tan, tuanku pergi ke Serikat Alkimia 3 hari lalu untuk menemukan ayah angkatnya. Dia memiliki sesuatu untuk ditangani. Dia belum kembali. Tanpa menunggu kata-kata Zhang Hongguo, tawa hangat datang dari luar pintu, Hongguo, bagaimana kabarnya ketika saya mengirim seseorang ke Tiange, kota Sishu? Kemudian, Miao Jincheng, yang berusia sekitar 60 tahun dan memiliki perut besar, berjalan ke lobi di lantai pertama sambil tersenyum. Miao Jincheng memandang Tan Yun dan Chu yang aneh dan alami dan tidak terkendali di depannya, lalu mengerutkan kening, memandang Zhang Hongguo yang memar dan bertanya, ada apa? Tanpa menunggu Tan Yun berbicara, Zhang Hongguo ingin sekali menyampaikan pesan kepada Miao Jincheng, Tuan, pemuda berbaju ungu itu adalah Tan Yun. Jangan bersemangat dan dengarkan bawahanmu. Mendengar pidato itu, Miao Jincheng berkata, ada apa? Suara Zhang Hongguo bergetar dan berkata, Tuan, Yunda Tan ini memiliki latar belakang. Dia tidak takut dengan latar belakang Anda. Baru saja, valetnya Chu alami dan tidak terkendali. Dia hampir menyelipkan lidahnya tentang latar belakang Tan Yun. Meskipun dia tidak selesai, bawahannya sudah tahu bahwa latar belakang Tan Yun adalah penguasa kota. Setelah mendengarkan, Miao Jincheng tiba-tiba gemetar dan menelan ludahnya. Kemudian dia memeluk Tan Yun dan berkata, itu, tamu terhormat di pintu. Itu tidak sopan. Bos Tan, silakan duduk. Saat ini, Miao Jincheng berkata, seolah dia memikirkan sesuatu. Melihat Tan Yun, dia buru-buru berkata, Bos Tan, saya mengirim bawahan saya 3 hari yang lalu untuk mengundang Anda datang dan mengobrol. Anda akhirnya di sini sekarang, yang membuat Zubao Xiange saya bersinar. Tan Yun memandang Miao Jincheng, yang sedang menghukum level 7 di negeri ajaib, dan berkata dengan marah, Tut-tut, Bos Miao, kamu benar-benar fasih. Pak. Dengan itu, Tan Yun maju selangkah, melambaikan tangannya ke wajah Miao Jincheng dan berkata dengan tegas, kamu berani merampok toko yang aku suka. Itu saja, kamu berani memerintahkan 50 orang untuk membunuh Lao Su. Dasar babi gemuk yang mati, jangan gunakan otakmu. Percaya atau tidak, ayah angkatmu harus keluar dari Guild Alkimia. Setelah itu, Tan Yun meraih Miao Jincheng dengan satu tangan dan mencibir, ayo, bawa aku ke Guild Alkimia. Aku curiga ayah angkatmu ingin membunuhku, jadi aku mengatur agar kamu melakukannya. Saat dia berbicara, Tan Yun menarik Miao Jincheng dan hendak berjalan di luar lobi. Saat ini, Miao Jin bodoh. Bos Tan, jangan impulsif. Dengarkan si kecil yang memiliki mata dan tidak tahu Taisan yang menyinggung Anda. Miao Jincheng memohon, ini tidak ada hubungannya dengan ayah angkatku. Miao Jincheng tidak bodoh.
Dia mendengar dari nada bicara Tan Yun bahwa Tan Yun ingin menurunkan ayah angkatnya. Dia tahu lebih jelas bahwa masalahnya pasti besar dan kecil. Jika ayah angkatnya tahu bahwa dia telah menyinggung orang dengan latar belakang Tan Yun, ayah angkatnya bahkan akan bunuh diri dalam kemarahan untuk melindungi dirinya sendiri. Tan Yun memandang Miao Jincheng, yang untuk sementara digertak oleh dirinya sendiri. Dia tahu bahwa ikan telah mengambil umpan. Tan Yun secara alami tidak akan membawa Miao Jincheng ke Serikat Alkimia untuk menemukan ayah angkatnya. Dia berpura-pura membawa Miao Jincheng ke Serikat Alkimia, yang membuatnya percaya bahwa dia adalah orang yang sangat arogan. Rumput, Chu alami dan tidak terkendali melangkah maju, menamparkan wajah Miao Jincheng, dan berkata, "Pak Tua, buta mata anjingmu, bahkan bosku ingin membunuh. Bos saya adalah orang yang rendah hati. Hari itu, ketika Anda mengirim putra Zhang Hongguo untuk memaksa bos saya memindahkan Tiange dari kota Sishu, bos saya berpikir, karena semua orang terbunuh, dia tidak datang untuk membersihkan Anda. Dia hanya meminta seseorang untuk membawakanmu pesan dan jangan memprovokasi bosku lagi. Tapi bagaimana denganmu? Kamu bahkan melangkah dan mengirim 36 orang kuat yang menghukum level 9 negeri dongeng dan 14 orang kuat yang menghukum level 10 negeri dongeng untuk membunuh bosku." Mendengar pidato itu, Miao Jincheng ketakutan setengah mati. Dia ingin berdebat bahwa dia mengirim seseorang untuk mengundang Tan Yun. Tetapi dia berpikir bahwa karena Tan Yun belum mati sekarang, dia telah mengetahui dari 50 orang bahwa dia ingin membunuhnya. Pada saat ini, jika dia sofisme, dia hanya akan lebih mengganggu Tan Yun. Miao Jincheng sekarang berpikir semakin takut, dan tubuhnya yang gemuk semakin bergetar. "Bos Tan, aku tahu aku salah. Tolong punya banyak orang dewasa. Jangan beritahu ayah angkatku tentang itu. Kalau tidak, jika ayah angkat saya tahu bahwa saya telah menyinggung Anda, ayah angkat saya tidak akan mengampuni saya. Sumpah, ayah angkatku tidak tahu apa-apa. Bos Tan, kamu memiliki banyak orang dewasa. Selama kamu membiarkanku kali ini, aku tidak akan berani menentangmu di masa depan." "Pak." Sebelum Miao Jincheng selesai berbicara, Tan Yun menamparkan Miao Jincheng lagi. Segera, Tan Yun mengendurkan pergelangan tangan Miao Jincheng dan berkata tanpa ragu, "Berlututlah. Jika kamu bisa memuaskanku, aku akan menyelamatkanmu dari nyawa seekor anjing. Kalau tidak, aku Tan Yun punya 100 cara untuk membuatmu dan ayah angkatmu menghilang sepenuhnya dari kota abadi Suanyuan." Miao Jincheng memandang Tan Yun. Dia gemetar, berlutut di depan Tan Yun dan memohon, "Bos Tan, saya benar-benar tahu saya salah. Anda bilang, apa yang Anda ingin saya lakukan? Anda akan mengampuni saya." Bang! Tan Yun menendang Miao Jincheng ke tanah dan berkata dengan dingin, "Apakah kamu ingin aku mengajarimu cara melakukannya?" "Bos Tan, kecil." Miao Jincheng mengalihkan pandangannya dan menatap Zhang Hongguo dan berkata dengan suara keras, "Tunggu apa lagi? Cepat berikan Bos Tan Xianxi." "Guru, berapa?" Zhang Hongguo berkata dengan hati-hati. 5 juta batu abadi yang lebih rendah. Miao Jincheng baru saja selesai. 10 juta. Miao Jincheng dengan cepat mengubah kata-katanya. "Yah, 10 juta tidak apa-apa." Tan Yun mengangguk, tetapi 10 juta ini bukan batu abadi yang lebih rendah, tetapi kelas menengah. Bagus, bagus, kelas menengah adalah kelas menengah. Miao Jin, yang mencintai uang, berdarah. "Tuan," Zhang Hongguo berkata dengan ragu-ragu, "kami Zubao Xiange tidak memiliki banyak modal kerja sekarang." Miao Jincheng, yang sudah ketakutan, bertanya, "Bagaimana tidak? Tuan, Anda lupa, dana kami semua ditekan pada obat mujarab hukuman." Zhang Hongguo berkata dengan jujur. Setelah mendengar ini, Miao Jincheng ingat bahwa dia menimbun barang. Miao Jincheng menatap wajah Tan Yun yang muram dan buru-buru mengejar Zhang Hongguo dan bertanya, "Berapa banyak batu abadi Tiongkok yang kita miliki sekarang?" Zhang Hongguo berkata dengan tatapan tulus, "Tuan, jika Anda mengubah batu abadi yang lebih rendah menjadi batu abadi sedang, akan ada 6,5 juta." Mendengar pidato itu, Tan Yun sangat bersemangat. Namun, dia tahu bahwa dia akan menyerah ketika dia melihat yang baik. Dia tidak bisa memaksa musuh menemui jalan buntu. Kalau tidak, jika Miao Jincheng benar-benar memberitahu ayah angkatnya tentang urusannya sendiri, dia akan mengalahkan diri sendiri dan kontraproduktif pada saat itu.
Tan Yun mengangguk dan berkata, Miao Jincheng, saya pikir demi Anda, saya ingin 5 juta. Miao Jincheng tidak berharap Tan Yun mengambil lebih sedikit dari dirinya sendiri. Pada saat yang sama, dia mendengar dari nada Tan Yun bahwa selama Tan Yun mengambil batu abadi, rasa terima kasih dan kebenciannya dengan kota Tiange dari Shizu akan berakhir. Pada saat ini, Tan Yun berbicara lagi, namun, berapa banyak tungku alkimia yang Anda jual di Zubao Xiange, dan berapa banyak yang saya inginkan? Tungku alkimia, Miao Jincheng tercengang. Bos Tan, tidak banyak orang di luar kota kita yang bisa alkimia. Tidak ada gunanya jika kamu menginginkan tungku alkimia ini. Kurang omong kosong. Tan Yun tampak seperti orang bodoh. Bukankah kamu memiliki 2 cabang di Zubao Xiange di kota alun-alun? Beri aku batu abadi dulu, lalu aku akan pergi ke 2 titik koma bersamamu untuk mendapatkan tungku pemurnian. Beraninya Miao Jincheng tidak menuruti kata-kata Tan Yun. Kemudian, Tan Yun duduk di kursi batu giok, dan Miao Jincheng memerintahkan Zhang Hongguo untuk mengambil batu abadi dari kantor pusat Zubao Xiange dan 2 cabang lain untuk Tan Yun. 1 jam kemudian, Zhang Hongguo dengan hormat menyerahkan 2 cincin abadi kepada Tan Yun. Tan Yun melepaskan pengetahuannya yang abadi dan menyusupkannya ke dalam cincin abadi. Setelah dihitung, cincin pertama berisi 3 juta batu abadi Tiongkok. Cincin kedua berisi 2 juta batu abadi Cina. Ketika Tan Yun menerima batu peri dengan puas, Miao Jincheng, yang menganggap uang sebagai hidupnya, merasakan sakit daging. Kemudian, atas permintaan Tan Yun, Miao Jincheng membawa Tan Yun dan Cucik ke lantai 3 Zubao Xiange. Setelah menghitung, ada 100 botol tungku eliksir abadi kelas atas dan 300 botol tungku eliksir abadi kelas atas di lantai 3. Selain itu, ada 1000 botol tungku alkimia abadi tingkat menengah dan rendah. Dalam 1 jam berikutnya, Tan Yun mengikuti Miao Jincheng dan menjarah semua tungku alkimia di 2 cabang Zubao Xiange lainnya. Ada 5000 botol kompor alkimia eliksir abadi, menengah, atas dan terbaik. Kemudian, Tan Yun menepuk wajah Miao Jincheng dan berkata sambil tersenyum, jauhi aku di masa depan, berani bertindak liar di depanku, dan aku ingin kamu mati. Bisakah kamu mendengarku dengan jelas? Miao Jin mengangguk seperti ayam mematuk nasi, aku bisa mendengarmu dengan jelas. Tan Yun tersenyum dan menepuk bahu Miao Jincheng. Dia tersenyum di telinganya dan berkata, oh, saya lupa memberi tahu Anda. Saya telah memecahkan 50 kantong anggur yang Anda kirim. Kemudian, Tan Yun menyombongkan diri dengan cu alami dan tidak terkendali. Di lantai 12 Zubao Xiange, di pavilion yang elegan, Miao Jincheng memikirkan 5 juta batu abadi Tiongkok yang diperas oleh Tan Yun, 5.000 tungku alkimia yang berharga, dan Tan Yun menamparkan wajahnya sendiri. Tubuh tuannya bergetar hebat. Aku sangat marah. Aku sangat marah. Miao Jincheng meraung. Kapan Miao Jincheng menderita penghinaan seperti itu? Puf puf. Miao Jincheng sangat marah sehingga dia mengisap 3 suap darah berturut-turut dan gemetar. Zhang Hongguo dengan cepat membantu Miao Jincheng dan menghibur, Tuan, uang adalah sesuatu di luar tubuhmu. Jangan terlalu marah. Ketika eliksir halus di pasaran tidak dapat dijual, kami akan menjual eliksir halus yang lebih rendah dan sedang. Pada saat itu, kami akan menghasilkan banyak uang. Mendengar pidato itu, Miao Jincheng merasa lebih baik. Kemudian, Miao Jincheng bergumam, penjaga toko Zhang, apakah menurutmu dukungan di belakang Tan Yun seharusnya adalah penguasa kota? Zhang Hongguo mengangguk dan berkata, iya. Miao Jincheng mencoba yang terbaik untuk menenangkan amarahnya dan berbisik, tidak, jika latar belakang Tan Yun sangat kuat, mengapa dia tidak membuka toko di alun-alun kota dan lari ke kota luar kita saja? Miao Jincheng menjadi semakin bingung. Aku tidak bisa mengetahuinya. Zhang Hongguo mengerutkan kening, Tuan, apakah Tan Yun membuat kita takut? Miao Jincheng menggelengkan kepalanya lagi dan berkata, jika Tan Yun tidak memiliki latar belakang, di antara 50 orang yang saya kirim, ada 14 orang kuat yang menghukum level 10 di negeri ajaib. Tapi semua 50 orang mati. Bagaimanapun, Tan Yun menghukum tingkat pertama negeri dongeng. Tidak peduli seberapa kuat dia tidak akan pernah membunuh 50 orang. Pasti ada pria kuat yang diam-diam melindunginya. Yah, jangan khawatir tentang itu.
Aku akan mengirim seseorang untuk menyelidikinya. Mata Miao Chengjin sedikit menyipit, cahaya dingin di matanya berkedip, dan berkata dengan suara yang dalam, jika saya mengetahui bahwa dia tidak memiliki latar belakang, saya harus menggali matanya, memotong lidahnya, dan kemudian pecah berkeping-keping. Selanjutnya, Miao Jin meninggalkan Zubao Xiang'e segera setelah pendiriannya dan siap untuk kembali ke rumah Miao. Pengurus rumah tangga bertanggung jawab untuk menyelidiki Tan Yun. Pada saat yang sama, Tan Yun dan Chu berjalan bebas di alun-alun kota. Bos, kamu sangat hebat. Kamu menakuti Zhang Hongguo dan Miao Jincheng seperti cucumu. Chu Xiaoxiao berkata dengan penuh semangat pada Tan Yun. Tan Yun membuang senyumnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, kertas tidak bisa membungkus api. Cepat atau lambat, Miao Jincheng akan tahu bahwa aku tidak memiliki latar belakang. Sebelum itu, kita harus membuat diri kita kuat secepat mungkin. Setelah Chu alami dan tidak terkendali memperhatikan poin-poin penting, suara itu berkata, "Bos, sekarang kita memiliki batu abadi. Mengapa kita tidak membeli beberapa pil peri untuk meningkatkan kekuatan kita?" Tan Yun tersenyum dan berkata, "Kamu juga berkata, jangan menyebut kota abadi Suanyuan. Bahkan di tempat yang ditinggalkan, tidak ada pil penalti terbaik untuk dijual. Apa gunanya membeli pil penalti inferior, menengah dan atas? Terlebih lagi, kami memiliki 4 keterampilan di kota Tiange, tetapi kami ingin menjual pil penalti terbaik. Mengapa kami membeli pil penalti dari toko lain?" Mendengar pidato itu, Chu tercengang. "Bos, saya pikir Anda bercanda tentang menyempurnakan pil penalti terbaik terakhir kali. Bisakah Anda benar-benar memperbaikinya?" Omong kosong. Mulut Tan Yun sedikit terangkat. "Oke, ayo pergi dan beli beberapa tungku alkimia." Tungku alkimia. Chu Xiaosa bingung. "Kami sudah memiliki 5.000 botol tungku alkimia. Mengapa kami membelinya? Apakah sulit bagi kita untuk membelinya kembali dan menjualnya kembali?" Tan Yun berkata, "Jangan bicara omong kosong. Saya membeli tungku alkimia untuk alkimia. 5.000 botol terlalu sedikit. Aku..." Setelah mendengarkan, Chu alami dan tidak terkendali menggaruk kepalanya dan berkata, "Bos, apakah Anda membuat 10.000 botol tungku alkimia untuk alkimia?" "Iya, itu benar," Tan Yun berkata sambil tersenyum, "saya ingin mengendalikan 10.000 botol tungku alkimia pada saat yang sama untuk memperbaiki 10.000 tungku ramuan penalti terbaik. Tentu saja, ketika obat ajaib sudah cukup." Mendengar pidato itu, Chu Xiaowan restrain memutar matanya dan berhenti berbicara. Dia tidak percaya bahwa dia terbunuh di dalam hatinya. Tan Yun dapat mengontrol 10.000 botol tungku alkimia untuk membuat alkimia pada saat yang sama. Dalam setengah hari berikutnya, Tan Yun membawa Chu alami dan tidak terkendali dan hampir berjalan-jalan di sekitar toko-toko yang menjual tungku alkimia di alun-alun kota. Baru saat itulah dia membeli 5.000 botol tungku alkimia abadi dengan nilai berbeda. Harga setiap botol tungku alkimia abadi rendah adalah 10.000 abadi rendah, 1 botol tungku alkimia abadi menengah adalah 30.000 abadi rendah, 1 botol tungku alkimia abadi atas adalah 50.000 abadi rendah, dan 1 botol tungku alkimia abadi atas adalah 100.000 lebih rendah abadi. Tan Yunhua menghabiskan 3,5 juta batu abadi Tiongkok untuk membeli 5.000 botol tungku alkimia ini. Sekarang dia memiliki 1,5 juta batu abadi Tiongkok yang tersisa. Tan Yun yakin bahwa dengan 1,5 juta batu abadi Tiongkok, ia dapat membayar mineral dan herbal yang dikumpulkan oleh orang-orang abadi. Sebelum 1,5 juta batu abadi Tiongkok habis, tampaknya bagi Yun bahwa pil terbaik untuk menghukum makhluk abadi telah disempurnakan. Hanya pil penalti terbaik yang bisa disempurnakan. Pada saat itu, mengapa Anda tidak khawatir tidak memiliki batu abadi? Hanya dengan kekayaan yang cukup, Tan Yun dapat membeli api dengan atribut es dan atribut api. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun dan Chu secara alami dan tidak terkendali kembali ke Tiange, kota Sisu. Kemudian, Tan Yun memberi Chu Cik cincin abadi dengan 1,5 juta batu abadi Tiongkok dan mengatakan kepadanya, "Saya akan berlatih dalam isolasi di lain waktu. Kamu mengambil batu abadi dan bertanggung jawab untuk membayar orang-orang abadi yang membawa mineral dan obat-obatan. Hubungi aku ketika 32 jenis mineral dan 1.600 jenis obat ajaib telah selesai. Juga, kamu terlalu lelah untuk menghitung obat ajaib sendirian.
Kamu dapat merekrut beberapa orang untuk membantumu selama ini. Chu Xiaowan Restrain berkata sambil tersenyum, ayolah. Bos, Anda dapat yakin dan mati. Anda tidak perlu khawatir tentang hal-hal lain. Aku akan meneleponmu lagi jika aku memiliki sesuatu yang salah. Tan Yun tersenyum puas dan datang ke paviliun elegan di lantai 6. Kemudian, dia menawarkan aula abadi ruang waktu master terbaik di telinganya dan memasuki aula di lantai pertama untuk latihan tertutup. Chu alami dan tidak terkendali sangat efisien. Hanya dalam setengah hari, dia mempekerjakan 2 gadis kecil Jasper di luar kota. Mereka masih saudara perempuan, yang merupakan kekuatan tingkat ketiga negeri dongeng. Di aula peri di lantai pertama, waktu berlalu. Dalam sekejap mata, 90 tahun telah berlalu, dan sekarang hanya 1,5 bulan telah berlalu di luar. Selama 1,5 bulan ini, orang-orang abadi telah mengirim obat yang dikumpulkan dan biji yang ditambang ke Tiange, kota Sisu. Chu alami dan tidak terkendali dan saudara perempuannya mengklasifikasikan mineral dan herbal. Untuk penyimpanan obat peri, Chu Xiaosa membeli banyak peralatan untuk disisihkan. Saat ini, Tan Yun, duduk bersila di aula peri di lantai pertama, tiba-tiba membuka matanya, memperlihatkan warna kegembiraan yang tak tertahankan di matanya. Karena dia merasa bahwa 11 pedang surgawi Hongmeng yang tergantung di kolam roh memiliki sedikit getaran. Ini sepertinya pertanda sebelum roh pedang suci terbangun. Pada saat yang sama, Suanyuan Xiancheng, rumah luar kota Miao. Kediaman Miao menempati tempat 1 li abadi, dengan momentum besar. Suara mendesing. Pada saat ini, seorang lelaki tua berambut putih yang berusia sekitar 80 tahun dan menghukum langkah ke-8 negeri dongeng jatuh dari langit dan jatuh di luar rumah Miao. Pengurus rumah yang baik, 2 penjaga keluarga Miao berkata dengan hormat kepada pria tua berambut putih itu. Orang tua itu bukan orang lain, tetapi pengurus rumah tangga Miao, Yuan Zheng. Yuan Zheng mengangguk dan bertanya, apakah tuannya ada di sana? Ya, salah satu penjaga berkata dengan hormat. Yuan Zheng mengubah pidatonya menjadi sisa dan memasuki rumah Miao, langsung ke kediaman Miao Jincheng, Seng Chai Xiange. Setelah memasuki paviliun peruntungan, Yuan Zheng langsung menuju ke lantai 2 dan datang ke kamar Miao Jincheng. Dia membungkuk dan berkata, laporkan kembali ke tuanmu, kamu telah meminta bawahanmu untuk menyelidiki Tan Yun. Bicaralah dengan cepat. Miao Jincheng bangkit dari kursi batu giok. Iya Pak, Yuan Zheng sedikit membungkuk, Tan Yun seharusnya tidak ada hubungannya dengan penguasa kota. Tanpa menunggu kata-kata Yuan Zheng, Miao Jincheng melompat dengan marah, bah. Tan Yun, bajingan kecil ini, berani menggodaku. Saat ini, Miao Jincheng memikirkan 5 juta batu abadi Tiongkok yang diperas oleh Tan Yun dan ditampar wajahnya oleh Tan Yun dan Cucik. Dia sangat marah sehingga dia mengepalkan tinjunya dan wajahnya seburuk yang seharusnya. Tuan, tolong tenang. Tolong dengarkan budak tua itu dulu. Setelah kata-kata Yuan Zheng, alis putihnya bergetar dan mengerutkan kening. Meskipun Tan Yun tidak ada hubungannya dengan tuan kota, dia ada hubungannya dengan Jenderal Suanyuan, paman tuan kota. Apa? Jenderal Suanyuan? Miao Jincheng hampir berteriak. Katakan padaku, apa yang terjadi? Yuan Zheng berkata dengan jujur, Tuan, berita yang saya dengar adalah bahwa lebih dari 3 bulan yang lalu, Tan Yun ingin memasuki kota bersama Chu Xiaosa. Jenderal Suanyuan tidak setuju, tetapi setelah Tan Yun mengalahkan ratusan tentara abadi dengan menghukum kekuatan tingkat pertama negeri dongeng, Jenderal Suanyuan menghargai Tan Yun dan ingin Tan Yun bergabung dengan tentara. Tapi Tan Yun berkata dia tidak tertarik pada pertempuran dan pembunuhan. Dia hanya ingin berbisnis. Kemudian, Suanyuan pergi ke jenderal dan setuju untuk memasukkan Tan Yun ke kota. Mendengar pidato itu, Miao Jincheng memarahi. Anjing ini mengatakan bahwa dia tidak tertarik untuk berkelahi dan membunuh. Karena dia tidak berani tertarik, dia membunuh begitu banyak dari kita, itu saja. Tan Yun adalah karakter kejam yang membunuh orang tanpa berkedip. Kemudian, Miao Jincheng sangat marah dan berkata sambil tersenyum, sungguh Tan Yun, kamu sangat berani. Kamu berani menggertakku atas nama tuan kota. Tan Yun, aku ingin kamu mati. Pada saat ini, Yuan Zheng khawatir dan berkata, Tuan, meskipun Tan Yun tidak ada hubungannya dengan Jenderal Suanyuan,
budak tua itu mendengar bahwa pada hari ketika Jenderal Xuan Yuan pergi ke kota peri Xuan Yuan, dia memuji Tan Yun. Jika kita membunuh Tan Yun, jika kita mengganggu Jenderal Xuan Yuan, kita tidak bisa makan dan berjalan-jalan. Setelah itu, Yuan Zheng menunjukkan cahaya yang bagus di matanya dan berkata, "Tuan, saya memiliki kebijakan terbaik dan kebijakan terburuk untuk berurusan dengan Tan Yun." Katakan, Miao Jincheng melihat ke depan. Yuan Zheng berkata sambil mencibir, "Saya mendengar bahwa Tuan Muda berada di tentara pusat kota sekarang. Kita dapat memanggil Tuan Muda kembali ke rumah Miao dengan alasan bahwa Anda sakit parah. Kemudian, dengan kekuatan anak muda itu, Tuan menghukum negeri dongeng tingkat 12, kita bisa pergi ke kota Tiange dari Sishu untuk membunuh Tan Yun di bawah topeng dalam kegelapan. Ini adalah kebijakan terburuk." "Yah, tidak buruk." Miao Jincheng mengangguk dan berkata, "Lanjutkan." "Iya Pak." Yuan Zheng berkata dengan tatapan kejam, "Tuan muda kedua dan ketiga dari rumah Xiaohu dibunuh oleh Tan Yun." Budak tua itu pergi ke rumah Xiaohu dan berbicara dengan pengurus rumah tangga mereka. "Kita bisa menunggu Tuan Xiaohu dan Tuan muda Xiaohu kembali dari perang, dan kemudian kedua rumah kita akan membunuh Tan Yun bersama-sama." Mendengar pidato itu, Miao Jincheng langsung menolak, "Tidak, aku ingin Tan Yun mati begitu aku memikirkannya. Tuan Xiaohu dan Tuan muda Xiaohu, saya tidak tahu bahwa Ma Yue kembali pada tahun monyet. Saya tidak sabar menunggu." Setelah mendengarkan, Yuan Zhengruo berpikir, ada dua strategi terbaik untuk budak tua itu. "Katakan padaku." Miao Jincheng tidak sabar. Yuan Zheng berkata, "Tuan, pada awalnya, Tan Yun sangat tidak menghormati ayah angkatmu. Kamu bisa membiarkan ayah angkatmu mengirim seseorang untuk membunuhnya. Selain itu, kebijakan terbaik adalah Tan Yun berani menggertak dan menipu atas nama Tuan Kota, selama tuannya menemukan cara untuk membiarkan masalah ini masuk ke telinga Tuan Kota. Pikirkan, Tan Yun, bahkan jika dia memiliki 100 nyawa, itu tidak cukup untuk dibunuh." Setelah mendengarkan, Miao Jincheng memandang Yuan Zhengdao dengan persetujuan, "Bagus, bagus. 4 skemamu layak. Hanya, sebelum akhir, jangan ganggu Tuan Kota. Lagi pula, kami membuat kesalahan dulu. AS dan Tan Yun yang memulai insiden itu. Pada saat itu, meskipun Tan Yun dibunuh oleh Tuan Kota, aku takut kita tidak mampu untuk pergi. Ada juga masalah ini. Saya tidak akan membiarkan ayah angkat saya tahu untuk saat ini. Jika saya tidak bisa menyelesaikan masalah kecil ini, ayah angkat saya akan kecewa dengan saya." Mendengar pidato itu, Yuan Zheng mengangguk dan berkata, "Tuan, pikirkan baik-baik." Miao Jincheng mencibir, Tan Yun, kamu pasti tidak pernah berpikir bahwa aku mengetahui detailmu begitu cepat. Sudah kubilang, aku punya banyak cara untuk membunuh anjingmu." Setelah mendengarkan, Yuan Zhengsun bertanya, "Tuan, apakah maksud Anda meminta Tuan muda pulang untuk menyelesaikan Tan Yun dengan alasan penyakit serius?" "Sehat." Miao Jincheng menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Hanya dengan cara ini Tan Yun dapat dihilangkan secepat mungkin. Pembantu rumah tangga, kamu harus segera pergi ke barak dalam kota dan memberitahu Tuan muda tentang penyakit seriusku. Aku yakin mereka akan setuju di hadapan ayah angkatku." 20 hari kemudian, Xuan Yuan Xiancheng berada di pusat kota. Di tenda militer yang megah, seorang jenderal berbaju besi hitam berdiri seperti lembing, dengan momentum semangat yang gigih. Dapat dilihat dari armor Jenderal Parubaya bahwa dia adalah Mayor Jenderal. Memang, orang ini disebut Duan Tiande. Dia adalah seorang jenderal besar yang bertanggung jawab atas 10.000 abadi, 100 abadi dan 10.000 tentara abadi. Di antara 10.000 makhluk abadi di bawah kendalinya, satu-satunya putra Miao Jincheng, Miao Wei. Saat ini, Miao Wei adalah pria setengah baya gemuk yang tumbuh agak mirip dengan Miao Jin dan memakai baju besi. Duan Tiande memandang Miao Wei dan berkata, "Karena ayahmu sakit parah dan tidak mampu untuk tinggal di tempat tidur, Mayor Jenderal setuju untuk pulang mengunjungi kerabatnya kali ini." "Terima kasih, Jenderal," Miao Wei berkata dengan penuh terima kasih. Duan Tiande berkata dengan tatapan bermartabat, "Cepat dan pulang untuk mengunjungi kerabat Anda. Dalam 2 bulan, kita akan berperang. Ketika Anda kembali dari mengunjungi kerabat Anda, kami akan pergi ke medan perang dengan Mayor Jenderal Ben untuk membunuh musuh."
Bawahanku patuh, bawahanku pergi. Miao Wei berkata, melangkah keluar dari tenda militer, dan kemudian pergi bersama Yuan Zheng, pengurus rumah tangga Miao. Di tenda militer, Duan Tiande melihat punggung Miao Wei dan berkata pada dirinya sendiri, anak ini berani membunuh musuh. Dia adalah makhluk abadi yang langka. Banyak orang berpikir bahwa Mayor Jenderal Ben memujimu demi Wakil Presiden Serikat Alkimia. Faktanya, dia tidak. Mayor Jenderal Ben sangat menyukai tentara seperti Miao Wei. Setelah meninggalkan barak, Yuan Zheng menatap Miao Wei yang cemas dan berkata, jangan khawatir, Tuan Muda. Tuan baik-baik saja. Miao Wei berkata, ayahku baik-baik saja. Mengapa kamu mengatakan dia sakit parah? Jadi Yuan Zheng memberitahu Miao Wei apa yang terjadi antara Tan Yun dan Miao Jincheng. Setelah mendengar ini, Miao Wei mengatupkan giginya dan berkata, sungguh coklat Yun. Apakah dia menggertak saya? Apakah tidak ada seorang pun di rumah Miao? Jangan khawatir, aku akan kembali sekarang dan memintanya untuk mengembalikan batu abadi yang memerasku dari rumah Miao, dan kemudian membunuhnya. Dalam sekejap mata, 20 hari lagi berlalu. Rumah Miao, siangnya untuk menghasilkan uang. Bulan gelap dan angin kencang. Miao Jincheng memandang Miao Wei dalam setelan malam dan berkata kepadanya, nak, kamu harus membunuh Tan Yun demi keselamatanmu sendiri. Miao Wei mencibir, jangan khawatir, ayah. Dengan kekuatan anak itu, membunuh Tan Yunyi seperti telapak tangan terbalik. Tunggu saja kabar baiknya. Setelah itu, Miao Wei menghilang dari kamar Miao Jincheng bertopeng. 1 jam kemudian, Tiange, kota Shizu, kota Wai Chengfang. Di aula di lantai pertama aula peri ruang waktu master, Tan Yun, duduk bersila, tiba-tiba membuka matanya dan dipenuhi dengan atmosfer tingkat kedua negeri dongeng. Kamu benar. Tan Yun telah ditutup di aula abadi selama lebih dari 200 tahun. Pada saat ini, Hong Meng kedua dalam Linci telah menghukum janin, dan akhirnya mencapai kesuksesan. Itu berarti dia telah memasuki negeri dongeng tingkat kedua. Pada saat yang sama, dia bahkan lebih senang bahwa roh 11 pedang surgawi Hong Meng yang melahap kekuatan abadi di kolam roh lebih dari 100 tahun yang lalu telah terbangun di aula. Haha, Tan Yun tersenyum senang. Jinni, keluar dan biarkan Tuan melihat. Tuan ingin membunuhmu. Wah. Pada saat berikutnya, 11 pedang Hong Meng terbang keluar dari pikiran Tan Yun dan tergantung di depannya berturut-turut. Pedang surgawi logam Hong Meng bergetar sedikit, dan kecepatan cahaya keemasan terbang keluar dari pedang surgawi dan berubah menjadi gadis yang menakjubkan. Seorang gadis di tahun Kapulaga, dengan sosok kabur dan gaun emas panjang, kecantikannya tak tertahankan untuk dicemarkan. Gadis rok emas berkabut menatap mata indah Tan Yun dan bisa melihat air mata berkedip. Dia mengepalkan tangan kanannya, menekuk lengan batu gioknya ke dadanya, berlutut dengan satu lutut ke arah Tan Yun dan terisak, Jinni mengetuk tuanku. Wosh. Segera, 4 gadis kabur yang lebih cantik terbang keluar dari pedang kayu, air, api, dan bumi surgawi Hong Meng. Gadis berok hijau itu memegang tangan kanannya di dada kirinya, berlutut dengan satu lutut ke arah Tan Yun, dan menangis kegirangan, bawahanku Muxin mengetuk untuk melihat tuanku. Gadis rok biru juga berlutut, bawahanku, Qing Ying, kunjungi tuanku. Seorang gadis dalam gaun merah menyala berlutut dengan satu lutut dan menatap Tan Yun dengan air mata di matanya. Bawahanku, tolong temui tuanku. Sekelompok panjang gadis coklat juga berlutut, mengerutkan bibir merah mereka dan berteriak, bawahan saya telah melihat Tuan, tahukah Anda? Kami sangat merindukanmu. Saya tahu. Ketika Tan Yun mengangguk berat, air mata berkedip di mata bintangnya. Pada saat ini, dalam atribut angin pedang surgawi Hong Meng, seorang gadis transparan seperti angin berjalan keluar, berlutut dengan satu lutut, dan suara tangisan yang indah terdengar, bawahanku, dupa angin, ketuk tuanku. Bawahan Lei Zhen, ketuk tuanku. Pada saat ini, suara kasar dan gila datang dari pedang surgawi Hong Meng dari atribut Lei. Seorang pria muda berkabut dengan sosok hebat melangkah keluar dari pedang suci dan berlutut di depan Tan Yun dengan satu lutut. Bawahanku telah melihat tuanku. Dengan suara alam dan atribut waktu, di pedang surgawi Hong Meng,
Seorang gadis cantik yang hampir tidak bisa melihat penampilannya mengambil pedang dewa selangkah demi selangkah dan berlutut di depan Tan Yun. Atributnya diam, ketuk Tuhanku. Di pedang ilahi Hongmeng dengan atribut kematian, seorang pemuda berkabut hitam keluar dan berlutut di depan Tan Yun. Hihi, aku telah melihat tuannya tanpa jejak. Pada saat ini, di atribut luar angkasa pedang surgawi Hongmeng, seorang gadis kabur dengan air mata di senyumnya berlutut di depan Tan Yun dengan senyum menawan. Pada saat ini, dalam pedang surgawi atribut cerah, seorang gadis dalam gaun putih memenangkan salju. Dia tersenyum, air mata menetes dari matanya yang indah, dan sosoknya yang ramping dan anggun muncul di depan Tan Yun. Kemudian dia berlutut dengan satu lutut. Matanya yang indah menatap Tan Yun, dan matanya menunjukkan kerinduan yang mendalam. Bawahanku tidak punya waktu untuk mengunjungi tuanku. Saya sangat senang kembali kepada tuanku. Tan Yun memandangi 9 wanita dan 2 pria yang berlutut di depannya. Air mata mengalir dari matanya dan berkata dengan tulus. Kamu tahu, tuan benar-benar merindukanmu. Air mata Jinni mengaburkan pandangannya, dan suara alam terdengar, Tuan, Jinni sering memikirkan kekacauan tertinggi dan asal tertinggi, dan mengkhianati imannya untuk mengutukmu menjadi reinkarnasi abadi, dan bawahannya ingin meminum darah mereka. Mata roh lain juga penuh amarah. Mata Tan Yun dingin. Jangan khawatir. Di masa lalu, aku membawamu bersamaku, yang bisa membuat langit dan dunia bergetar karena kita. Maka kehidupan terakhir tuannya bisa sama. Kami sekarang telah mencapai 9 surga negeri dongeng Hongmeng. Tuan akan memasuki kerajaan besar sesegera mungkin, dan kemudian terbang ke dunia surgawi Hongmeng kampung halaman kami untuk membalas dendam. Kita seharusnya tidak hanya mengambil kembali semua yang hilang, tetapi juga menghancurkan dunia ilahi yang kacau dan dunia ilahi yang asli, membuat hidup lebih buruk daripada kematian bagi 2 penguasa tertinggi. Setelah itu, Tan Yun berkata, kamu bebas. Terima kasih Tuan. Jinni dan 11 instrumen roh lainnya berdiri dari tanah. Kemudian, Tan Yun memberitahu semua alat dan roh tentang mantan istrinya, Sen Subing tentang kehidupan ini. Tentu saja, itu juga termasuk bahwa kera pembunuh telah diwarisi oleh Dewa Naga Iblis, singa Dewa Naga Emas telah diwarisi oleh Dewa Naga Emas, Tuoba Yingying adalah reinkarnasi Dewa Keluarga Surgawi, dan istrinya saat ini. Dan seterusnya. Semua roh senjata sangat senang ketika mereka mendengar pidato itu. Kemudian, Tan Yun berbicara menyenangkan dengan para arwah. Karena roh tidak bisa meninggalkan pedang surgawi Hongmeng untuk waktu yang lama, roh-roh itu terbang kembali ke pedang ilahi beberapa saat kemudian. Tan Yun melihat 11 pedang surgawi Hongmeng yang tergantung di depannya, dan matanya penuh dengan semangat perang yang tinggi. Sekarang Jinni dan mereka telah terbangun. Setelah saya mengatur susunan pedang surgawi Hongmeng Tu, tidak hanya kekuatannya yang sangat meningkat, tetapi juga 4 kekuatan magis baru akan diturunkan. Dalam serangan 4 kekuatan gaib ini, bahkan makhluk abadi yang menghukum negeri dongeng tingkat 12 akan mati. Jika saya berada di barisan pedang daging Hongmeng, dan kemudian melemparkan formula pedang pembunuh Hongmeng, kekuatan formula pedang akan meningkat 3 kali lipat. Dengan cara ini, bahkan jika saya adalah pemain yang kuat dalam menyempurnakan negeri dongeng, saya akan jangan takut pada Tan Yun. Tidak ada keraguan bahwa Tan Yun identik dengan langit. Anda tahu, apakah para biarawan di bumi atau yang abadi di dunia peri, dengan pencapaian yang lebih tinggi dan lebih tinggi, kekuatan tantangan lompatan katak akan semakin rendah. Dan Tan Yun, semakin tinggi kultivasinya, semakin kuat kekuatannya untuk menantang melampaui levelnya. Ketika dia berada di daratan Huangfu, kekuatan tantangan lompatan katak Tan Yun tidak pernah melebihi 8 alam kecil, tapi sekarang dia bisa melompati tantangan abadi yang lebih tinggi dari 11 alam kecilnya. Tan Yun yakin bahwa ketika dia memasuki tahap keempat dari negeri dongeng penalti, dia akan mengolah tanah Hongmeng dari tahap awal tahap ke-11 hingga tahap kecil dari tahap ke-11. Pada saat itu, dia akan mampu melampaui keabadian dari alam besar. Memikirkan hal ini, Tan Yun tidak langsung berlatih, tetapi melepaskan pengetahuan abadi. Sekarang pengetahuan abadi yang sebanding dengan tingkat hukuman ke-9 negeri dongeng telah diturunkan secara diam-diam ke setiap ruang budidaya di aula di lantai 2 untuk melihat alam kera tua dan 11 binatang buas. Melalui pengamatan, Tan Yun menemukan bahwa ke-7 raja, termasuk kera pembunuh, singa Dewa Naga Emas,
Putra Iblis, Raja Beruang Naga Tianluo, dan 7 raja lainnya, kini telah melewati periode perampokan dari tahap ke-10 ke tahap berikutnya. Binatang abadi dalam masa pertumbuhan. Binatang abadi urutan pertama hingga ketiga disebut periode baru lahir, urutan keempat hingga keenam disebut periode pertumbuhan, langkah ke-7 hingga ke-9 adalah kedewasaan, 10, langkah ke-11 dan ke-12 adalah periode keselamatan. Tiba-tiba, Tan Yun sepertinya menyadari sesuatu. Alisnya berkerut, dan Xianzi mengunci kera pembunuh dan singa naga emas. Ditemukan bahwa meskipun kedua binatang itu adalah budidaya binatang abadi tingkat pertama pada masa pertumbuhan mereka, nafas yang dipancarkan oleh kedua binatang itu lebih kuat daripada nafas tingkat keempat dalam periode pertumbuhan mereka. Dan bau kedua binatang itu masih meningkat. Segera, mata Tan Yun menunjukkan warna pencerahan. Dia tahu bahwa ketika kedua binatang itu dipromosikan ke tingkat pertama dari kelahiran binatang abadi, mereka diwarisi oleh Dewa Naga Emas dan Dewa Naga Ajaib, dan mereka membuka. Tan Yun tahu bahwa ketika warisan kedua binatang itu sepenuhnya dibuka, mereka dapat dengan mudah mengobrak-abrik binatang abadi tingkat 8 dewasa biasa dari binatang abadi tingkat pertama. Dengan senyum tulus, ketika Tan Yun memanipulasi pengetahuan abadi untuk menarik diri dari ruang budidaya binatang ke-11, dia bertekad untuk berburu lebih banyak binatang abadi di masa depan, dan melahap sumber dewa asli dari binatang abadi kepada 8 raja seperti untuk meningkatkan kekuatan tantangan lompatan katak mereka. Setelah mengambil keputusan, Tan Yunxian memeriksa situasi Tian Lao, Wei Kuan, Huang Fu, Gu Chong, Guan Xuankong dan Guan Xuankui di ruang budidaya Aula Peri di lantai 2, dan menemukan bahwa 5 orang telah dipromosikan menjadi tingkat pertama negeri dongeng. Kemudian, Tan Yunxian datang ke ruang kultivasi dari Aula Abadi 3 lantai dan menemukan bahwa Shen Subing layak menjadi peri dari 3 dewa di masa lalu. Sekarang dia telah memasuki tingkat kedua dari negeri dongeng penalti. Namong Yukin, Tang Mengbalu, Tang Xinying, Si Hong Xiao, dan Taixianer dan Gongsun Ruoxi semuanya adalah istri kelas 1 di negeri dongeng. Sue Zian, Feng Qingcheng, Ying Ying, Shen Suzhen, Namong Ruxue, Puisi Murong dan lagu Huixin juga merupakan tingkat pertama negeri dongeng. Fang Ziqing, yang menelan kekuatan spiritual di Batu Yunling, telah pindah dari 8 ke 9 di alam eklosion. Pada saat ini, ada tanda-tanda samar menembus penghalang dan memasuki ranah eklosion. Di ruang kultivasi, Shen Subing, yang sudah berada di tingkat kedua negeri dongeng, perlahan membuka matanya yang indah dan berkata sambil tersenyum, "Suamiku, bagaimana situasinya dengan Tiange dari 4 kota seni sekarang?" Tan Yun berkhotbah, "Biji dan obat-obatan tidak cukup baik. Ketika saya sudah cukup, saya akan memurnikan pil untuk Anda minum. Aku juga akan memperbaiki artefak abadi ruang waktu master, dan kemudian kita memasuki kultivasi. Sayang sekali bahwa biji di kota abadi Suanyuan hanya dapat memperbaiki peninggalan abadi kelas atas. Itu tidak dapat memperbaiki senjata sihir budidaya tingkat tinggi." Mendengar pidato itu, mata Shen Subing menunjukkan warna kegembiraan yang tak tertahankan. "Suamiku, barang abadi berada di atas barang abadi, dan barang abadi berada di atas barang abadi. Jika Anda dapat memperbaiki barang abadi terbaik, itu akan sangat puas. Untuk kita untuk saat ini." Begitu suara Shen Subing jatuh, tiba-tiba ruang latihannya terbuka, tapi Tan Yun masuk dengan mata panas dan menutup pintu ruang latihan. "Suamiku, apa yang ingin kamu lakukan?" Shen Subing menatap mata Tan Yun yang mencoba melepas gaun emasnya. Dia bingung dan menawan. Tan Yun memandang Shen Subing, yang menjadi semakin menawan. Dia melangkah maju, tiba-tiba mengambil Shen Subing dan melemparkannya ke sofa. Tan Yun tersenyum dan menekan Shen Subing di bawahnya. Di telinga Shen Subing, dia meniupkan nada yang sangat provokatif, "Tentu saja aku ingin memakanmu." Dengan itu, tangan kanan Tan Yun menarik busur yang diikatkan di pinggang Shen Subing. Ketika keinginan Tan Yun menyebar ke seluruh sel, jeritan akrab terdengar di telinganya, "Bosnya jahat. Seseorang mendobrak Tiange dari 4 kota seni kita. Aku yang buruk dan hal-hal baik harus dibunuh." Tan Yunsing menunjukkan niat membunuh yang tersembunyi di matanya. Kemudian dia melompat dari sofa dan menghilang ke ruang kultivasi. Suara mendesing. Tan Yun keluar dari udara tipis dari lobi di lantai pertama, tetapi dia melihat bahwa gerbang Tiange di kota Shizu telah dipotong dengan pisau.
Saat ini, seorang pria berpakaian hitam telah menodongkan pisau ke leher Alami dan tak terkendali Chu. Chu Xiaowan restrain gemetar ketakutan. Orang tua, bos. Bantu aku. Apa yang saya lakukan untuk menyelamatkan Anda? Anda hanya anjing saya. Kata-kata dingin dan tak berperasaan Tan Yun mengejutkan Chu Xiao tak terkendali. Kemudian dia mengerti bahwa Tan Yun ingin melindungi dirinya sendiri. Pria berbaju hitam itu tersenyum muram dan berkata, Tan Yun, apakah menurutmu jika kamu berkata begitu, aku akan membiarkan Cucik? Kamu binatang, berani mempermalukan ayahku dengan Chu Alami dan tidak terkendali. Kalian semua harus mati hari ini. Aku akan membunuh Chu secara alami dan tidak terkendali di depanmu sekarang. Pria berbaju hitam itu adalah Miao Wei, putra Miao Jincheng. Ketika Miao Wei hendak membunuh Chu secara alami dan tidak terkendali, Tan Yun meraung, Jinni, pergilah. Itu tuannya. Itu tuannya. Dengan suara wanita yang dingin, dan suara keheningan dan Lei Zhen yang arogan dan hormat, 11 pedang surgawi Hongmeng meledak dari alis Tan Yun. Pedang waktu berlalu dan pedang luar angkasa tanpa jejak pada kecepatan tercepat. Itu melewati kekosongan dengan kecepatan tinggi dan memotong ke tangan kanan Miao Wei yang memegang pisau, sementara pedang suci melewati dan menusuk dada Miao Wei dengan kecepatan tinggi. Kecepatan yang sangat cepat, pedang yang luar biasa. Miao Wei kaget dan langsung menyerah membunuh Chu secara alami dan tidak terkendali. Pada saat ini, Jinni dan pedang suci Hongmeng lainnya telah membunuh Miao Wei. Kekuatan Miao Wei untuk menghukum makhluk abadi dengan guntur melonjak keluar dari tubuhnya dan dengan panik disuntikkan ke pedang abadi terbaik dengan atribut guntur di tangan kanannya. Dia melompat ke udara, menari tirai pisau berbulu, dan memotong 11 pedang surgawi Hongmeng. Meskipun semangat 11 pedang Hongmeng telah bangkit, itu tidak dapat meningkatkan kekuatan 11 pedang Hongmeng untuk menyerang musuh sendirian. Oleh karena itu, dia dihukum oleh Miao Wei dari level 12 di negeri ajaib. Saat roh 11 alat pedang Hongmeng bangun, yang benar-benar kuat adalah ketika Tan Yun mengatur susunan pedang Hongmeng Tu, kekuatan susunan pedang akan meningkat secara dramatis. Ketika Miao Wei memotong 11 pedang surgawi Hongmeng, sebuah suara indah terdengar di telinganya, suamiku, apa yang terjadi? Siapa pria ini? Miao Wei mengikuti reputasinya dan melihat seorang wanita rok emas cantik keluar dari lobi dan bertanya pada Tan Yun. Gulu, Miao Wei memandang Sen Subing. Dia menelan ludahnya dan berkata dengan senyum cabul, Tan Yun, kamu tidak hanya memeras 5 juta batu abadi Tiongkok milik ayahku, tetapi juga mengambil 5.000 botol tungku alkimia dan memukuli ayahku. Sekarang aku berubah pikiran. Aku akan menghancurkanmu dulu dan mengambil kembali batu roh dan tungku alkimia milik Subao Xiangeku. Lalu aku akan menginjak-injak istrimu yang menawan sampai mati di depanmu. Kata-kata Miao Wei benar-benar membuat Tan Yun marah. Naga memiliki skala terbalik, sentuh dan mati. Jika Tan Yun adalah seekor naga, tidak diragukan lagi bahwa Sen Subing dan wanitanya adalah sisik kebalikannya. Bajingan, hari ini aku Tan Yun, harus membuatmu mati dengan susah payah. Jika aku melanggar sumpahku, aku Tan Yun akan mati dengan akhir yang buruk. Setelah fitur wajah Tan Yun terpelintir dan meraung, dia segera menampilkan susunan pedang surgawi Hongmeng Tu. 11 pedang surgawi Hongmeng yang awalnya dibelah oleh Miao Wei tersebar dalam sebuah cincin dari lobi yang luas di lantai pertama. Berdengung. Dalam getaran kekosongan, tirai tipis pecah di 11 pedang surgawi Hongmeng, menyelimuti Tan Yun, Sen Subing, Cucik dan Miao Wei. Ruang dalam susunan pedang telah berkembang 100 kali lipat, dan diameternya telah mencapai 80.000 kaki. Sekarang, dengan kebangkitan semangat 11 pedang surgawi Hongmeng, perluasan susunan pedang telah meningkat dari 11 kali menjadi 100 kali. Arai pedang. Haha, Miao Wei berkata dengan senyum acuh tak acuh, Tan Yun, kamu pikir kamu ini siapa? Di mataku, kamu adalah sampah kelas 2 di negeri dongeng. Sudah kubilang, celah kekuatan bukanlah apa yang bisa kamu buat dengan susunan pedang. Aku akan menebus ibumu. Tan Yun yang marah terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan Miao Wei. Dia berteriak dalam hatinya, 5 elemen menunjukkan kekuatan sihir mereka.
Apa yang disebut kekuatan sihir 5 elemen Tan Yun adalah kekuatan sihir baru yang berasal dari integrasi 5 kekuatan sihir susunan pedang, kepunahan emas, pemenjaraan kayu, hilangnya air, penghancuran api, dan penggulingan dari bumi. Ada 2 jenis kekuatan magis 5 elemen, yang merupakan mes pembunuh yang sangat kuat. Salah satunya adalah 5 elemen telapak tangan tukang daging. Kedua, itu adalah 5 elemen yang memusnahkan tinju. 5 elemen pemusnah tinju. Dengan auman Tan Yun, kekuatan emas, kayu, air yang luas dan terang. Kekuatan 5 elemen melebur dengan cepat di udara dan berubah menjadi tinju pembunuh dewa 5 elemen yang berwarna-warni. Ketika 5 elemen pemusnah tinju keluar dari udara, kekuatan kuat dari 5 elemen menyebar ke seluruh dunia dan mengunci Miao Wei. Napas yang kuat. Tan Yun, keterampilan apa yang telah kamu latih? Miao Wei kehilangan suaranya dan berseru, dan 5 elemen tinju pembunuh dewa, yang panjangnya ribuan kaki, turun dengan Miao Wei menghadap ke bawah. Dengan serangan tinju pemusnahan 5 elemen, kekosongan di seluruh susunan pedang tiba-tiba runtuh. Cu alami dan tidak terkendali dan Sen Subing jatuh ke dalam kegelapan. Satu-satunya hal yang mereka lihat adalah 5 elemen Qianzhang berwarna-warni yang membunuh tinju dewa, yang sangat mempesona. Guntur menggerakkan langit. Miao Wei meraung, memegang pisau di tangan kanannya dan mencubit rumus Dharma dari dadanya dengan tangan kirinya. Saat ini, 9 mata tajam ingin menjadi buta, seperti naga raksasa seperti guntur ungu, bangkit dari kepalanya, seperti 9 naga yang menelan matahari, membombardir 5 elemen mutlak menjadi kepalan vertikal di udara. Boom, boom, bang bang. Dengan 9 suara memekakkan telinga, 5 elemen besar yang membunuh tinju dewa meledakkan 9 naga seperti guntur ungu. Tiba-tiba, guntur ungu seperti guntur piton menghilang tanpa terlihat di ruang gelap, dan 5 elemen yang membunuh tinju dewa masih mengunci Miao Wei dan meraung. Formula pisau abadi guntur ungu, pisau itu menghancurkan matahari, bintang, dan bulan. Miao Wei tampak serius. Dengan suaranya yang rendah, 900 bintang zang yang diubah oleh guntur ungu muncul di atas kepalanya. Selain 9 bintang guntur ungu, ada juga bulan purnama dengan guntur ungu ribuan kaki, dan matahari guntur ungu besar. Nama keluargaku Tan. Aku menghukum 12 langkah di negeri dongeng. Aku tidak percaya aku tidak bisa membunuhmu. Biarkan Tan Yun mati. Membunuh. Tiba-tiba, Miao Wei mengayunkan pisau satu demi satu ke langit, 9 di antaranya ditembakkan ke 9 bintang, dan 2 lainnya ke matahari yang panas dan bulan purnama. Boom, boom. Dengan suara cepat dan memekakkan telinga, 9 bintang ungu, bersama dengan matahari ungu dan bulan purnama, menghantam 5 elemen penghancur. Bang bang. Bintang-bintang, matahari dan bulan dan 5 elemen kepalan tangan Tuhan yang membunuh bertabrakan satu sama lain, dan ada suara keras. Wah, wah, wah. Kemudian, ketika 9 bintang, bulan purnama dan matahari yang terik meledak, 11 pedang ungu yang terbuat dari guntur ungu terbelah pada 5 elemen yang membunuh tinju dewa lagi. Ledakan. Pada saat suara keras itu, 10 bilah guntur ungu pencakar langit bertabrakan dengan 5 elemen tinju pembunuh dewa. Kemudian, 1000 kaki terakhir dari tenda pisau besar, dengan keras dibelah ke arah Tan Yun. Haha, Tan Yun, kamu mati. Miao Wei tertawa. Haha, aku khawatir aku akan mengecewakanmu. Tan Yun berteriak sambil mencibir, 5 elemen membantai telapak tangan Tuhan.